Ya, kita bertemu lagi. Pada topik kita hari ini adalah mengenai peluang atau yang disebut dengan probability. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di sini? Pertama, kita baca dahulu apa yang akan kita pelajari di sini ya. Nah, overview, ringkasan. Nah, Overview. This chapter introduces the concepts of probability. It explains the basic terms and concepts such as probability, probabilistic experiments, sample space, event, complement intersection and union of events. Classical, empirical, and subjective probability, the additional rule and mutually exclusive events. The chapter concludes with a summary and a set of exercises. ya. Object. Nah, ringkasan di situ mengatakan bahwa bab ini mengenalkan konsep peluang, menjelaskan basic term, istilah-istilah dasar dan konsep-konsep seperti peluang, terus eksperimen peluang, besar sampel, ini event kejadian, perpotongan komplemen, penyatuan event, klasikal, empirikal, probability subjektif, dan tambahan dari mutually exclusive event. Dan di akhir bab akan ada ringkasan dan latihan. Nah, kita baca lagi mengenai objektif. Objectives. After completing this chapter, you should be able to 1. Find the sample space of probabilistic experiments. 2. Calculate the probability using classical and empirical approach. 3. Calculate the probability using the addition rule. Ya, nanti setelah selesai belajar, kita akan mampu untuk 1. Mencari jumlah sampel dengan percobaan peluang. 2. Mampu menghitung peluang dengan menggunakan pendekatan klasik dan pendekatan empiris. 3. Bisa mampu menghitung peluang dengan aturan penambahan. Nah, sekarang kita lihat introduction dulu. Introduction. In this section, we introduce students to probability, that is where probability can be used and the definition of probability. It further outlines other concepts that you will learn in this chapter. What is probability? No doubt, you are familiar with terms such as probability, chance, and likelihood. They are often used interchangeably. Statements that involve probability are: the weather forecaster announces that there is an 80% chance of rain in a soccer match. The probability that a certain brand of computer will survive 100,000 hours of operation without repair is 0.75. What are chances of Fiji winning the IRB series this year? Probability, which is an important part of statistics, is a number that describes the chance that something will happen. A more formal definition is: Ya, jadi apa itu peluang? Tidak diragukan lagi, Anda sudah familiar dengan istilah peluang. Chance, kans atau kesempatan, kemiripan, sering digunakan secara bergantian.
Contohnya adalah sebagai berikut. Ramalan cuaca mengumumkan ada 80% peluang atau kesempatan akan hujan dalam pertandingan sepak bola. Peluang sebuah merek komputer tertentu akan selamat dalam 100.000 jam operasi tanpa reparasi adalah 0,75 atau 75%. Berapa peluang Fiji memenangkan pertandingan IRB tahun ini? Peluang adalah sebuah bagian terpenting dari statistik. Ya, adalah sejumlah angka, is a number, adalah angka yang menggambarkan peluang sesuatu akan terjadi. Atau secara formal definisinya, peluang adalah pengukuran numerik tentang kemungkinan kejadian tertentu akan terjadi. Jadi peluang ini semua orang pernah belajar mengenai peluang, nggak mungkin nggak ada. Tapi walaupun tidak belajar, tetapi orang pernah mendengar orang lain mengatakannya. Kita lanjutkan. Many people are familiar with probability from observing or playing various games of chance using cards, coins and dice, or in lotteries. In addition to being used in games of chance, probability theory is often used for explaining many real-world phenomena and helps us in decision-making in the fields of insurance, investments, and weather forecasting and in various other areas. Finally, probability theory is the basis of inferential statistics, which we will discuss in later chapters in this course. In this chapter, the basic concepts of probability are explained. These concepts include probability, experiments, sample spaces, outcomes, events, and many others. Further, this chapter also explains the three basic interpretations of probability, mutually exclusive events and the addition rules of probability. Probability is the... Ya, jadi banyak orang sudah familiar dengan peluang dari mengamati atau memainkan berbagai permainan menggunakan kartu, koin, dadu, ataupun lotre. Ya, jadi peluang itu banyak di permainan-permainan seperti itu. Nah, sebagai tambahan, peluang juga digunakan dalam pertandingan permainan. Teori peluang sering digunakan untuk menjelaskan banyak fenomena dunia nyata, menolong kita untuk mengambil keputusan dalam asuransi, investasi, ramalan cuaca, dan lain-lain. Akhirnya, teori peluang adalah dasar dari statistik inferensi. Nah, pada bab ini, konsep dasar peluang dijelaskan. Konsep ini termasuk peluang mengenai eksperimen, sampel space, outcome, event, dan lain-lain. Pada bab ini juga menjelaskan tiga dasar interpretasi peluang, yaitu mutually exclusive event, additional rule of probability. Nah, sekarang kita lihat basic concept of improbability. Nah, kita coba baca. Basic concepts in probability. This section explains some basic concepts of probability as follows. Experiment is any activity that yields a result or an outcome.
Probability, or random, experiments are those where the outcome cannot be predicted in advance. For example, if we toss a coin, the outcome may be either head or tail. But we cannot predict in advance which one will occur exactly. Other examples of probability experiments are rolling a die, drawing a card from a deck, couple planning to have a child and answering true/false. Question. An outcome is the result of a single trial of a probability experiment. A trial means flipping a coin once, rolling one die once or the like. A sample space denoted by S is a set of all possible outcomes of a probability experiment. Ya, jadi konsep-konsep dasar mengenai peluang. Satu, ada istilah eksperimen. Eksperimen adalah semua kegiatan yang result yang memiliki hasil. Terus eksperimen peluang atau acak adalah di mana hasilnya tidak dapat diprediksi. Contohnya, kita melempar koin, kemungkinan kepala atau ekor, tetapi kita tidak dapat memprediksi yang mana akan muncul. Contoh lain adalah melempar dadu, menarik kartu, atau rencana memiliki anak, atau soal benar atau salah. Outcome adalah hasil dari sebuah percobaan dari eksperimen peluang. Trial atau percobaan artinya melentoskan koin, melempar dadu. Sample space dilambangkan dengan huruf S adalah semua kemungkinan yang terjadi dari eksperimen. Nah, contoh di sini. Sampel space dari eksperimen peluang berikut. Melempar koin. S-nya head, H itu head, kepala, T itu tail atau ekor. Nah, melempar dadu. S-nya itu bisa muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar atau salah? Pertanyaan benar atau salah. Sampel space-nya benar atau salah. Main lotre atau judi, menang atau kalah. Melempar 2 koin, tossing 2 coin or tossing a coin with 2 times. Ya, melempar 2 koin sekaligus atau melempar sebuah koin 2 kali. Hasilnya bisa HH head head, HT head tail, tail head, tail tail. Melempar sebuah koin, kemudian melempar sebuah dadu. Melempar sebuah dadu koin itu bisa H1, H2, H3, H4, H5, 6. Tail 1, ya ini dia. Jadi koin dilempar sama dadu secara bersamaan ya. Oke, nah kita lanjutin. Berikut contohnya. Carilah sampel space dengan melempar 2 buah dadu. Ya, solusinya, karena setiap dadu dapat muncul 6 cara, 2 dadu diputar, maka sampel space dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Dadu 1, dadu 2. Dadu 1 bisa muncul 1 sampai 6. Dadu kedua 1 sampai 6.
penggabungannya 1 1 2 2. Ini dia kan 2 2 2. Ini 1 dengan 2, ini 1 dengan 3, ini 6 dengan 5, ini 4 dengan 6, ini. Jadi inilah yang muncul kemungkinan kalau melemparkan 2 buah dadu. Nah, 2 buah dadu ya. Jadi ada banyak peluang kemungkinan yang muncul di situ. Tapi ya seperti itulah. Nah, kita lihat contoh yang lain. Carilah sampel space dari menarik sebuah kartu. Nah, jadi ada 52 kartu dalam deck satu kumpulannya. Skop ada mulai dari 2 sampai king. Klub ini keriting. Ya, keriting barangkali ini. Inilah yang ada sampel space-nya. Diamond waji, heart, lopo-lopo itu ya. Jadi kita lihat sebuah diagram adalah alat yang terus menggambarkan mulai dari awal hingga hasil, digunakan untuk menentukan sampel space. Jadi apa itu yang dimaksudnya? Ya ini tree diagram. Nah, ada yang istilahnya diagram pohon. Nah, contohnya bisa kita lihat berikut ini. Gunakan sebuah diagram pohon untuk menemukan sampel space dari sebuah keluarga dengan 3 orang anak. Karena ada 2 kemungkinan, laki-laki atau perempuan bagi anak pertama, tariklah garis untuk 2 cabangnya. Nah, jadi kita lihat. Nah, ini berarti ya, kita lihat ya. Ini father, ini mother. Mereka menikah, punya anak pertama yaitu boy atau girl, cowok atau cewek. Ya. Then in the first child is a boy. Ada 2 kemungkinan untuk anak kedua, yaitu boy and girl. Draw 2 branches, boy and girl. Jadi kalau kita bikin sekat, ini tap. Ini anak pertama. Ini kita sekat anak 2 ya. Tadi 3 ini anak 3. Nah, kalau tadi anak pertama laki-laki ini, maka anak kedua nanti mungkin juga bisa ada 2 peluangnya. Anak ketiga ini juga ada. Nah, kalau tadi anak pertama perempuan muncul di sini, nah, ketiga muncul di sini. Nah,
untuk mencari hasil sampel space-nya, yaitu kemungkinan semua cabang. Ya, tentu yang ini berasal dari cep. Inilah dia. Yang kedua, BBG, cep. Inilah dia. Yang ketiga, BGB, cep. Inilah dia. Yang keempat, BGG, cep. Ini. Nah, ini berasal dari G, sep. Ini berasal dari sep. Nah, ini berasal dari sep. Terakhir ini berasal dari sap. Nah, jadi inilah semua yang menjadi sampel space, ya, dari diagram pohon. Oke, paham ya? Jadi apabila laki-laki dan perempuan menikah untuk mendapatkan 3 orang anak, jumlah sampel space-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi banyak sekali peluang-peluangnya ya. Nah, kita lanjutin lagi tentang materi kita, yaitu mengenai kejadian atau event. Ya, kita lihat. Nah, kita baca dulu. Event. An event consists of a set of outcomes of the sample space. Events are mostly denoted using capital letters of the alphabets. For example, in the experiment of tossing 2 coins, where the sample space is S equals HH, HT, TH, TT. We can denote an event E to be getting 2 heads, that is E equals HH, or event F to be getting no heads, that is F equals TT. A simple event is an event with only one sample point. A compound event is an event with more than one sample point. An event, which does not contain any sample point, is called an impossible event, or null event, or empty event. It is denoted by 0. An event, which contains all the sample points of the sample space, is called sure, or certain event. Ya. Nah, sekarang tadi sebelumnya kita belajar mengenai sampel space. Nah, sekarang kita belajar mengenai kejadian kalau diterjemahkan, tapi di sini tidak usah kita terjemahkan. Kita sebut saja sebagai event. Event terdiri dari sekumpulan hasil sampel space. Event sering dilambangkan dengan huruf besar dalam alfabet. Contohnya, percobaan mentoskan 2 koin. Sampel space-nya adalah HH, head, tail, tail. Maka kita dapat menuliskan event untuk memperoleh 2 kepala adalah HH, atau F to be getting the head, no head. F is TT, tail. Okay. Simple event. Ini arti bahasa Indonesia event dasar atau sederhana. Adalah event yang hanya 1 sampelnya.
Compound event atau event majemuk adalah event yang lebih dari satu sampelnya. Sebuah event yang tidak memilih sampel disebut impossible event atau null event, atau dilambangkan dengan huruf 0 di garis. Ya. Event yang mengandung semua sampel poin dari sampel space disebut dengan sure event atau certain event. Nah, kita lihat contohnya. Sebuah eksperimen melemparkan dadu diklasifikasikan eventnya sebagai simple, compound, sure, atau impossible event. Simple tadi 1, lebih besar dari 1. Sure atau impossible 0. Nah, 0 sampel space-nya. Nah, untuk memperoleh sebuah angka 6 disebut dengan simple. Untuk memperoleh angka even itu genap. Jadi kan dadu itu terdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genap itu 2, 4, 6. Inilah yang genap. Maka lebih dari 1 compound. Untuk memperoleh genap dan odd itu ganjil. Ganjil itu 1, 3, 5. Dan genap 2, 4, 6. Berarti ada campuran atau compound, ada juga pasti. Nah, certain ya. Karena semuanya masuk. Kalau memperoleh angka 7 itu impossible ya, impossible event. Nah, penggunaan diagram Venn menggunakan lingkaran merupakan lambang dari set, di mana hubungan antar set ditunjukkan dengan pengaturan lingkarannya. Contoh, dari 40 siswa, 14 belajar bahasa Inggris, 29 belajar kimia, 5 masuk ke 2 kelas. Nah, kita gambarkanlah lingkaran. Tadi ini bahasa Inggris, ya kan, ada 14. Ini belajar kimia. Nah, yang di tengah ini adalah yang ngambil 22. Berarti tadi yang 22 belajar adalah 5. Nah, kalau ini English tadi 14. Berarti 9 lagi. Kalau kimia 29, 24. Nah, inilah contoh yang disebut dengan diagram Venn. Berasal dari nama penemunya, Venn. Nah, complement of an event. Complement adalah pelengkap. Komplement event A dilambangkan dengan A bar. Jadi komplement itu dilambangkan dengan apa nama komplementnya, katakanlah X, menjadi ada garis X bar, yang terdiri dari semua sampel point, sampel space atau S, kecuali yang menjadi bagian dari A itu sendiri. Nah, kalau digambarkan dengan diagram Venn, inilah A. Maka komplement A
kita gambar di sini ada lingkaran supaya ada kotak batasnya, yaitu ini semua di luar dari A. Inilah komplemen dari A atau A-bar. Nah, kita masuk tadi ini contohnya. Melempar dadu, sampel space-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika A 135, maka A-barnya 246 di luarnya. Perpotongan dua buah event. Nah, perpotongan dua buah event A dan B digambarkan dengan inilah artinya perpotongan. Nah, ini dia gambarnya seperti ini. A memotong B. Kalau A 135, B 136, A memotong B adalah 13. Nah, union itu dilambangkan kebalikan dari memotong tadi. Union menggabungkan. A 135, B 136, A union B adalah semuanya 1356. Menerjemahkan peluang, ya. Kita coba dulu baca bagaimana menerjemahkan peluang ini. Nah, ini ya, kita baca dulu. Interpretations of probability. Before we discuss about the interpretations of probabilities, let us first look at some basic probability rules. Basic probability rules. 1. The probability of any event A lies between 0 and 1, that is, 0, 1. 2. If an event A cannot occur, its probability is 0. 3. If an event A is sure or certain, its probability is 1. 4. The sum of the probabilities of all the outcomes in the sample space is 1. 5. The probability of a complementary event of A is defined by P, A with macron, equals 1 P, A. The three basic interpretations of probabilities are classical probability, empirical or relative frequency probability, and subjective probability. 4. Ya, jadi di sini sebelum kita menerjemahkan atau interpretasi peluang, kita harus paham dulu bahwa peluang selalu berada di antara 0 dengan 1. Ya, peluang A itu berada selalu 0 dengan 1. Nah, maka kalau kejadian A tidak dapat terjadi, maka P-nya peluangnya adalah sama dengan 0. Kalau kejadian A pasti terjadi, peluangnya sama dengan 1. Jumlah peluang dari semua hasil dalam sampel space adalah 1. S sama dengan 1, ya. Nah, peluang komplemen dari A dilambangkan dengan P A bar adalah 1 dikurang peluang A. Ada 3 dasar peluang. 1, peluang klasik, empiris atau relatif frekuensi, subjektif. Nah, itulah 3 dasar dalam Nah, ini harap kalian ingat baik-baik ini ya. Yang ini kan caranya. Kalau ini hukumnya, hukum peluang itu adalah ini. Nggak mungkin berubah lagi ya. Jadi kalian harus paham.
Nah, sekarang kita coba lagi membaca peluang klasik. Classical probability. Classical probability uses sample spaces rather than actually performing the experiment to determine the probability of an event. It assumes that all outcomes in the sample space are equally likely to occur. For example, when a die is rolled, each outcome has the same probability of occurring. Since there are 6 outcomes, each outcome has a probability of 1/6. Formula for classical probability. The probability of any event E is no of outcomes in, no of outcomes in, E, PE, S, NE, NS. Example 4.9. A die is rolled once. Find the probability of the following events. 1. A. Occurrence of an odd number. 2. B. A number less than 5 occurs. 3. C. A number more than 3 or an odd number. 4. A. 5. B. C. Chapter 4. Ya, jadi kita lihat peluang klasik, classical probability, menggunakan sample space daripada melakukan eksperimen sebenarnya. Contohnya, untuk menentukan peluang dari sebuah kejadian, mengasumsikan semua outcome sebagai sample space yang mungkin terjadi. Contohnya, melempar dadu. Hasil yang mungkin adalah, karena dadu itu ada 6 poin, untuk hasil 1 adalah 1/6. Maka menurut peluang klasik, PE sama dengan jumlah hasil dari E, jumlah hasil dari S. S ini adalah sample space. Nah, E ini adalah eksperimen berapa kali. Contoh di sini ya, kita lihat. Melempar sebuah dadu. Carilah peluang untuk event berikut ini. 1. Munculnya angka ganjil. Jadi dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya kan, maka angka ganjil itu adalah ini 1/6, 1/6, 1/6. Maka dia sama dengan 3/6 atau setengah. B. 2. Munculnya angka yang less than, lebih kecil dari 5. Berarti 1, 2, 3, 4. Jadi 4/6, 2/3. C. Munculnya angka yang lebih dari 3 dan atau sebuah angka ganjil lebih dari 3, ini ganjil ini. Maka jawabnya adalah 5/6. Nah, ini maksudnya apa ini? Kalau ini even, genap, angka genap 2, 4, 6, berarti 3/6 atau setengah. Maka bukan event ini tadi ada ini abar itu adalah komplemen, komplemen dari A. Nah, komplemen dari A adalah 1 kurang setengah atau setengah.
B dipotong dengan C. B dipotong dengan C. 1, 3, 4 berarti B potong dengan C setengah. Nah, selanjutnya carilah peluang untuk memperoleh ace. Ace itu apa ya, di atasnya king itu loh, apa namanya tuh ya, joker, bukan joker ya, ya ace. Ketika ditarik dari sekumpulan kartu, sekumpulan kartu kita ketahui adalah 52. Berarti ada 2 ace untuk yang merah, ada 2 yang hitam, yaitu as hati dan as wajib. Maka 2/52 atau 1/26. Nah, contoh berikutnya, jika sebuah keluarga punya 3 anak, peluang memperolehnya adalah soal A untuk semua laki-laki, B untuk tepat 2 orang anak laki-laki. Semua ya tadi udah kita gambarkan diagram pohon dengan 3 anak. Untuk peluang semua laki-laki B 3, maka B peluang untuk memperoleh hanya anak laki-laki adalah 1/8. Nah, B untuk memperoleh 3 tepat 3 anak laki-laki. Nah, BBG, BGB, GBB. Nah, berarti kan harus lebih dari 3 ini, 2 laki-laki, 1 perempuan. Maka peluang untuk memperoleh 2 orang laki-laki adalah 3/8. Dari mana ini? Kalau kalian bingung, lihat tadi diagram pohon. Mana diagram pohon tadi? Nah, ini. Nah, kan kalau dia semua anak laki-laki berarti B semua, ini dia. Kalau 2 orang anak laki-laki, ini 1, ini 1, yang B-nya 2 lah. Nah, ini kan, nah, ini juga 2B-nya. Berarti kan lebih banyak peluang anak laki-laki. Kalau ini kan lebih banyak perempuan, 2G-nya, ini 2G-nya, ini 2G-nya. Nah, ini pasti perempuan. Nah, oke, gitu caranya. Nah, mana tadi itu ya? Nah, ini contoh berikutnya. 2 buah dadu dilempar. Carilah peluang dari event berikut. Jumlah permukaannya sama dengan 7. Nah, sama dengan 7 berarti 4 tambah 3, 5 tambah 2, 6 tambah 1. Nah, jadi di sini kalau melempar dadu, 2 dice ada 2, berarti jumlah outcome-nya adalah 36 berdasarkan contoh tadi di atas. Yang mana itu kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini 2 buah dadu, dadu 1, dadu 2. Maka semua pasangan itu adalah 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, kan 6 kali 6 36. Kita coba kerjakan lagi. Mana dia tadi? Nah, ini seberarti untuk 1/3/6. Untuk soal A, jumlah permukaan yang sama dengan 7. Ada 6. Whose sum is 7. Jadi ada 6 katanya, yang hasilnya jumlahnya 7. Ya. 1, 6. Ini 6, 1. Nah, baru 4, 3, 4. Baru 5, 1, 5. Berarti ada 6 kemungkinannya. 6 ini tadi total semua 36. Berarti 6/3/6 sama dengan 1/6. Nah, ada 15 hasil dalam sampel space yang jumlahnya lebih besar dari 7. Maka soal B sekarang ya. Soal B, jumlah permukaan yang lebih besar dari 7. Kita lihat yang lebih besar dari 7. 5 tambah, kok bisa ada? Coba kita buka tabel. Katanya di sini ada 15. Coba ya. Is greater than 7. Nah, ini yang lebih besar dari 7. Ini Nah, 3, 6, 10, 15 ya. Jadi ada 15 yang lebih besar dari 7. Berarti kita jawab lebih besar dari 7. 15 berarti 1/3/6 ya. 15/3/6 sama dengan, sama-sama bagi 3, 5/12. Nah, soal C, jumlah yang hasilnya adalah 7 atau 11. 7 atau 11. Nah, kita lihat di sini, atau bisa juga kita hitung sendiri ya, tapi kita lihat aja tabelnya. 7 atau 11. Nah, ini tadi tabelnya. 7. Ini 1, 7. Ya kan? Atau 11 katanya tadi. Ini 7. 7. 7. Ini 7. Kalau yang 11 ini 11. Ini 11. Ini 7. Nah, yang 7 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 11, 1, 2. Ya.
Nah, kita lihat soal tadi. A6 dan 2. Nah, A6 dan 2 ini dia. Oh, berarti ya antara 7 dan 11 ada 8. Ya A6 tambah 2 tadi kan. Maka untuk peluangnya 8/36 atau sama-sama bagi 4, 8/36 sama dengan 2/9. Nah, sekarang aturan empiris dari peluang atau relatif frekuensinya. Nah, kita coba baca ya. Empirical or relative frequency probability. The difference between classical and empirical probability is that empirical probability relies on actually performing the experiment to determine the probability of an event, and the outcomes in the sample space may not be equally likely. Formula for empirical probability. Given a frequency distribution, the probability of an event E being in a given class is frequency of the class, total frequency, PE, F, N. Example 413. A marble is drawn from a bag containing 3 white, 2 red, and 5 blue marbles. What is the probability that the marble drawn is A green, B white, C not white, and D white or red? Solution. Ya. Nah, sekarang pendekatan empiris atau frekuensi relatif. Perbedaan antara peluang klasik dengan empiris adalah peluang empiris tergantung pada eksperimen dilakukan untuk menentukan peluang event, dan hasil dari sampel space tidak selalu dipakai. Rumusnya adalah frekuensi dari kelas dibagi total frekuensinya. Contoh, sebuah guli diambil dari kantongan yang terdiri dari 3 guli putih, guli atau kelereng, 2 merah, 4 biru. Berapa peluang kelereng yang diambil berwarna hijau? Tadi 325 berarti 10. Untuk yang berwarna hijau adalah 0. Kenapa? Tidak ada warna hijau di sini. Putih, merah, biru. Untuk yang berwarna putih adalah 3/10. Tidak berwarna putih, berarti kalau tidak berwarna putih, merah dan biru. 1 dikurang putih, berarti 1 kurang 3/10, 7/10. Putih atau merah? Putih atau merah berarti 5/10. Putih atau merah, ya sisanya biru. Oke. Dalam sebuah sampel 50 orang, 21 golongan darah O, 22 golongan darah A, 5 golongan darah B, dan 2 memiliki golongan darah AB. Susunlah distribusi frekuensi dan buatlah peluang. A. Seorang memiliki golongan darah A. Nah, kita buat distribusi peluangnya kayak gini. Golongan darah A frekuensi 22, B 5, AB 2, O 21. Nah, yang memiliki golongan darah A
22/50 sama dengan 11/25. Memiliki golongan darah A atau golongan darah B. Berarti 22 tambah 5/50, 27/50. C. Golongan darah A tetapi bukan golongan darah B, bukan golongan darah A dan bukan golongan darah O. Berarti A atau O berarti B dengan AB. Nah, berarti 5/2 ya, ini dia tambah. Tidak memiliki golongan darah O, berarti AB, AB. 21/50. Contoh berikutnya. Sebuah suplai perlengkapan komputer mengenai stok printernya dan menghitung jumlah printer yang dijual setiap minggu selama 80 minggu. Hasilnya berikut ini. Jumlah printer yang dijual, jumlah minggu 36.028. Ya, oke. Toko tersebut ingin menggunakan data ini sebagai data ramalan penjualan printer dalam minggu-minggu berikutnya. A. Berapa peluang dari masing-masing individual? Nah, masing-masingnya ini berarti kan di total. Kita total ini semua ini totalnya 2 tambah 2 4 tambah 12 16 16 tambah 3 6 tambah 28 0 80 semuanya ya kan. Nah, untuk masing-masing peluangnya inilah per 80 per 80 per 80. B. Pendekatan apa yang kamu gunakan untuk menentukan peluang? Pendekatan empiris. Carilah peluang menjual minimal 3 printer dalam minggu depan. Minimal 3 printer. Nah, inilah dia. 2 ini ya, minimal 3 printer. Carilah peluang minimal 3 printer. Berarti peluang menjual minimal berarti di bawah 4 ini. Nah, berarti 4/80 sama dengan 1/20. Berikutnya, subprobabilitas subjektif. Coba kita baca dulu ya. Apa itu subjective probability? Nah, Objective probability. The third type of probability is called subjective probability. Subjective probability uses a probability value based on an educated guess or estimate, experience, and beliefs. For example, a physician might say that, under the basis of her diagnosis, there is a 30% chance the patient will need an operation. The weather broadcast might say there are 70% probability that it is going to rain tomorrow. 4.4 The addition rules for probability. Before we discuss the addition rules for probability, it is important that we discuss the mutually exclusive events. Mutually exclusive events.
Two events A and B are said to be mutually exclusive if they have no outcomes in common, that is, AB equals equals. Example 416. Determine which events are mutually exclusive and which are not when a single die is rolled. A. Getting an odd number and getting an even number. B. Getting a 4 and getting an even number. Solution. A. The first event has outcomes 1, 3, 5, and the second event has outcomes 2, 4, 6, therefore the events are mutually exclusive since there is no outcome in common. B. The first event has outcome 4 and the second event has outcomes 2, 4, 6, therefore the events are not mutually exclusive since 4 is common in both events. Ya. Nah, kita lihat ada probabilitas subjektif. Probabilitas subjektif biasanya digunakan, tidak sering digunakan. Kenapa? Karena ini menebak-nebak. Dia hanya berdasarkan pengalaman si penebak yang menyatakan peluang-peluang tersebut ya. Contohnya dokter mengatakan 30% lagi atau ramalan cuaca sekian persen, padahal tidak ada datanya. Oke, sekarang kita masuk ke topik baru, aturan penjumlahan peluang. Pertama, aturannya mutually exclusive event. Dua kejadian event A dan B dinyatakan mutually exclusive bila A potong B sama dengan 0. Ya, 0. Contohnya, tentukan jumlah event yang mutually exclusive. Yang mana yang which are not when a single die is rolled, dan yang mana yang bukan apabila sebuah dadu dilemparkan. Nah, A. Memperoleh sebuah angka ganjil dan memperoleh sebuah angka genap. Angka ganjil itu 135, angka genap 246. Karena berarti A potong B. Nah, kalau A itu tadi 135 dipotong 246. Tidak ada hasilnya. Nah, ya kan? Berarti dia mutually eksklusif. Soal B. Memperoleh angka 4 dan memperoleh angka genap. Angka genap itu satu kejadian 2, 4, 6. Dan memperoleh angka 4 itu satu kejadian 4. Berarti kalau A potong B ada hasilnya 4. Berarti bukanlah mutually eksklusif. Contoh berikut. Tentukan event yang mana mutually eksklusif, yang mana yang bukan. Ketika sebuah kartu ditarik dari decknya. A. Memperoleh angka 3 dan angka 6. Satu deck ada 52. Nah, ya. Jadi kalau dia 52, tidak ada angka yang sama. 52 ini kan terdiri 4 jenis kartu, hati, lupis, keriting, dan sebagainya, kan nggak ada yang sama. Memperoleh angka 3 dan wajik. Ini pasti ada, makanya bukan mutually eksklusif. Memperoleh kartu yang warna merah dan memperoleh as. Ini juga tidak ada, bukan mutually eksklusif. Aturan penambahan dalam peluang. Aturan penambahan adalah seperti ini.
Peluang A atau B? Peluang A ditambah peluang B. Kalau A dan B adalah mutually eksklusif. Peluang A atau B, ini ya, yang nomor 2, A tambah B kurang peluang A gabung potong B. Maka kalau A dan B bukan mutually eksklusif. Nah, aturan di atas bisa ditambah lebih dari 2 event. Contoh kita lihat. Dalam sebuah kelas ada 20 orang Fiji, 13 orang Samoa, 6 orang Tonga. Jika seorang siswa dipilih secara acak, carilah peluang dia itu orang Fiji atau orang Tonga. Maka kita lihat, kalau orang Fiji A, orang Tonga B, maka peluang A itu orang Fiji 20/39. Peluang orang Tonga PB 6/39. Peluang A atau B berarti karena A itu mutually eksklusif, ya, maka PA tambah PB segini. Inilah dia, mutually eksklusif ya. Nah, kita lanjut. Sebuah kartu ditarik dari deck. Berapa peluang sekop dan as? Sekop A, as itu B. Peluang A 13/52, peluang B 4/52, peluang A potong B 1/52. Nah, ini disatukan karena dia mutually eksklusif. Kita lanjut. Seorang konsumen McDonald dipilih secara acak. Peluang dia mencoba Big Mac adalah 0,5. Es krim softcone 0,6. Big Mac dan softcone 0,2. Nah, carilah peluang A. Dia mencoba Big Mac dan softcone. Nah, kita gambar. Nah, ini dia B. Ini softcone, ini Big Mac. Di tengah-tengah 0,2. Maka kita peroleh dia mencoba Big Mac atau softcone. Nah, Big Mac atau softcone berarti semua dia coba 0,9. Dia hanya mencoba softcone 0,4. Dia tidak mencoba softcone ataupun Big Mac. Berarti di luar ini. Ya, di luar ini berarti ini kan kalau di total semua 0,9, berarti dia 0,9. Semua adalah 1, berarti 0,1. Nah, dia tidak mencoba Big Mac, berarti tidak mencoba Big Mac 0,5. Iyalah, berarti ini kan. Ini Big Mac, ini softcone 3, 0,3. Dia tidak mencoba Big Mac. Oh, ini berarti ini Big Mac semua. Inilah. Berarti 0,4 ditambah ini yang di luaran tadi itu 0,5. Nah, kita baca dulu kesimpulan dari pelajaran ini ya. Pelan-pelan saja, nggak ada yang dikejar. Buru-buru juga untuk apa ya. Kita baca apa sih
ringkasan dari yang kita pelajari. Nah, Summary. In this chapter, we were looked at the basic concepts of probability. It explained the terms and concepts, such as probability, experiments, probabilistic and non-probabilistic experiments, sample space, outcome, tree diagram and Venn diagram, event, simple, compound, null, and sure events, complement, intersection and union of events. Later, it discussed the three interpretations of probability that are classical, empirical, and subjective probability and the additional rules of probability. ya. Zero. Jadi kita sudah belajar katanya pertama konsep dasar peluang. Nah, kedua konsep itu mengenai peluang, eksperimen, probabilistik, non-probabilistik, sample space, outcome, diagram pohon, diagram pen, event, simple, compound, null, sure, complement, intersection, union, dan juga dipelajari 3 bagian klasik, empiris, subjektif, dan penambahan. Nah, itulah yang udah kita pelajari. Ini ada latihannya nomor 1 sampai 7. Coba kalian kerjakan ya. Selamat bekerja. Mudah-mudahan apa yang saya ajarkan bermanfaat. Terima kasih.